kami dari kelompok 1 dengan judul dioda sebagai penyiar. Di sini kami akan menunjukkan bagaimana cara dalam membuat dioda sebagai penyiar dalam rangkaian Proteus. Nah, yang pertama-tama yang kita lakukan itu kita harus mencari komponen yang terlebih dahulu. Nah, di sini komponen yang pertama itu adalah dioda itu sendiri. Nah, kita bisa ketik 1N5408 itu adalah kodenya. Nah, dioda ini berfungsi untuk menyiarkan arus. Nanti kita bisa mengklik 2 kali supaya komponen itu bisa terpilih. Kemudian komponen yang kedua itu ada power supply yang positif dengan kode 7812. Power supply ini berfungsi untuk membagi tegangan. Kemudian komponen yang ketiga itu ada 79 dengan power supply negatif dengan kode 7912. Klik 2 kali. Kemudian komponen berikutnya itu adalah alternator. Nah, alternator ini adalah nantinya yang menjadi sumber dari arus AC. Kemudian berikutnya ada kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk memfilter arus. Nah, di sini kita bisa memilih kapasitor generik, klik 2 kali. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah kapasitor generik. Kapasitor tipe generik. Nah, seperti ini gambarnya, klik 2 kali. Nah, kemudian komponen yang berikutnya yaitu trafo. Nah, trafo ini berfungsi untuk menurunkan tegangan yang dari AC yang 220 volt menjadi 12 volt. Klik 2 kali. Nah, setelah komponennya terkumpulkan, sekarang tugas kita yaitu menyusun dan merangkai komponen-komponen ini. Nah, pertama itu kita masukkan alternatornya, kemudian trafonya. Nah, kita bisa menghubungkan kaki alternator di kaki trafonya. Nah, kemudian diodanya dimasukkan. Nah, di sini kami memakai 4 dioda. Nah, dioda ini berfungsi, dia akan nanti menyiarkan arus yang dari trafo yang 12 volt. Nah, di sini kemudian kita masukkan kapasitor. Nah, yang inilah nanti yang akan memfilter arus yang dikeluarkan oleh dioda. Kemudian ada power supply positif dan negatif. Yang positif yang paling atas dan yang negatifnya paling bawah. Nah, kemudian kita masukkan lagi kapasitornya untuk menyaring atau memfilter arus yang dari power supply. Nah, setelah itu, setelah semuanya dimasukkan, barulah kita merangkai. Nah, terlebih dahulu kita sambungkan ke 4 dioda. Kemudian kaki trafo yang paling atas itu kita sambungkan ke dioda paling atas juga. Nah, kemudian dari dioda kita sambungkan ke kapasitor. Dari dioda ke kapasitor. Nah, kemudian kaki power supply itu disambungkan dan dari kapasitor disambungkan ke power supply. Nah, dari power supply dia akan ke kapasitor lagi untuk difilter. Nah, inilah yang nantinya yang akan menjadi output. Nah, di sini kita menggunakan simbol outputnya, bisa diambil dengan mengklik kanan lalu pilih place dan terminal. Nanti menu outputnya ada di situ.
bisa memilih terminal, place, dan output. Inilah nanti yang akan menjadi outputnya. Kemudian kita bisa menggunakan DC voltmeter untuk menghitung berapa tegangan outputnya. Setelah itu kemudian kita akan merangkai outputnya, yang dimana di sini kita memerlukan switch atau saklar. Kemudian klik 2 kali. Nah, setelah itu komponen yang berikutnya adalah resistor. Nah, fungsi dari resistor sendiri adalah membatasi aliran arus atau menahan dan memperkecil besar arus. Kemudian komponen yang berikutnya adalah pot Hg. Kemudian yang berikutnya itu adalah komponen 55 atau osilator. Kemudian komponen dengan kode 4017. Nah, setelah komponennya semua terkumpulkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita merangkai komponen-komponen yang telah kita ambil tadi. Nah, di sini ada saklar, kemudian dioda dimasukkan, kemudian resistornya juga dimasukkan. Nah, resistor ini dia dibuat vertikal. Kemudian pot Hg-nya dimasukkan. Dan di sini juga kita memakai kapasitor. Dia dibuat vertikal juga. Nah, setelah itu osilator dimasukkan dan IC-nya dimasukkan. Kemudian sekarang kita menyusun LED-nya. Nah, di sini kami menggunakan 30 LED. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja setelah LED-nya tersusun rapi, kemudian kita menghubungkan komponen-komponennya. Nah, bisa dilihat dari saklar dihubungkan ke dioda, kemudian ke resistor, kemudian di sini dari resistor itu disambungkan ke osilator. Nah, osilator ini berfungsi untuk mengatur time atau waktu dari LED. Setelah semuanya sudah terhubung, langkah selanjutnya itu kita menghubungkan IC dan LED. Kami menggunakan 30 buah LED karena kami itu memilih running LED sebagai output rangkaian kami. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini kami langsung saja menampilkan rangkaian yang telah dirangkai. Nah, dari saklar itu kita hubungkan ke output positif 12 volt. Kemudian untuk lampunya itu kita memilih negatif 12 volt. Kita sambungkan ke osilator, kemudian di running dan berjalan. Nah, di sini dapat kita lihat rangkaiannya berhasil, dan seperti inilah tampilan dari running LED. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami mengenai dioda sebagai penyearah dengan outputnya menggunakan running LED. Jika ada yang tidak mengerti, nanti bisa PC saya di WhatsApp saja. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih.